Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhira 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Sahabat dakwah Muhammadiyah dimanapun Anda berada, senang kembali bertemu pada kesempatan kali ini. Mari pada kesempatan kali ini kita senantiasa bersyukur atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan pada kita, terkhusus nikmat iman, nikmat Islam, serta kesempatan. Alhamdulillah kita bisa bertemu dalam kesempatan kali ini. Selanjutnya, selawat berangin salam mari kita mohonkan pada Allah. Semoga tetap terlimpahkan kepada baginda Rasulullah SAW. Sahabat dakwah Muhammadiyah dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini kita telah kedatangan tamu yang luar biasa, seorang yang tidak lagi asing untuk kita semua sebagai orang Muhammadiyah, yang namanya sudah sering kita dengar, bahkan apa yang disampaikannya menjadi petuah bagi kita semua. Alhamdulillah kita kehadiran tamu di pertemuan kita ini adalah Ustadz Dr. Hasrat Effendi Samosir dan Ustadz Partaunan Harahap STNT. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, gimana kabarnya Ustadz? Sehat. Alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini perlu kami ingatkan kepada kita semua sahabat dakwah Muhammadiyah dimanapun Anda berada, Ustadz Samosir adalah sebagai wakil ketua pimpinan wilayah Sumatera Utara, dan dalam hal ini untuk korbit di LPCR dan pengembangan Masjid PWM Sumatera Utara. Dan pada kesempatan kali ini kita juga kehadiran sekretaris dari LPCR, dan insya Allah pada kesempatan kali ini tema yang akan kita bahas adalah tentang memperkuat cabang dan ranting. Sahabat dakwah Muhammadiyah dimanapun Anda berada, Muhammadiyah ini sangat besar, dan besarnya Muhammadiyah ini ujung tombaknya adalah cabang dan ranting. Artinya yang namanya ujung tombak, ketika tombaknya tajam maka semakin bisa memperkuat gerakan yang ada di organisasi kita ini. Dan pada kesempatan kali ini kita akan menggali lebih dalam informasi-informasi bagaimana untuk mempertajam tombak tersebut. Pengembangan ranting dan cabang ini kita harapkan pada kesempatan kali ini dapat informasi yang sangat berharga. Jadi pada kesempatan ini izin Ustadz, ada beberapa yang perlu kita gali informasi, mudah-mudahan bisa menjadi acuan untuk kita semua dalam pengembangan ranting dan cabang yang ada. Muhammadiyah kan kini sangat memberi perhatian pada pengembangan cabang dan ranting Ustadz. Seperti apa pengembangan cabang dan ranting Muhammadiyah pada hari ini Ustadz? Mohon penjelasan Ustaz. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah ma ba'du. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Daraballahu masalan kalimatan thayyibah kasyajaratin thayyibatin athluha sabitu wa far'uha fis sama'. Tu'ti kullaha kullahinin bi'izni rabbiha. Perumpamaan kalimat yang baik itu seperti pohon yang baik, di mana akarnya terunjam ke dalam perut bumi, dahan, batang, cabang rantingnya menjulang ke langit. Demikianlah Allah berikan perumpamaan, dan kamu bisa memakannya setiap musim panen dari buah pohon itu. Allah buat perumpamaan agar kamu berpikir. Quran Surah Ibrahim ayat 24-25. Sahabat dakwah Muhammadiyah sekalian yang dirahmati Allah, kemudian Ustadz Yusnar ya. Ini Ustadz Yusnar ini pernah juga sama di PDM ya. Ini memang saya pada periode ini diamanahkan sebagai korbit. Ada 3 tentunya, dalam hal ini adalah korbit lembaga penguatan cabang ranting ya, dulu namanya itu, tapi Muktamar di Solo itu ditambahin nomenklaturnya dengan pembinaan masjid. Dan tambahan ya, dalam sejarah
Muhammadiyah, baru inilah disebutkan pembinaan masjid. Jadi bagaimana kita back to masjid, kemudian juga bagaimana kita ada motonya itu, kalau yang disampaikan Ustadz Jamaluddin Ahmad di LPCRPP, kemudian juga di Rakerwil kita baru-baru ini, itu ranting itu penting kita pegang ya. Kemudian cabang harus berkembang, kemudian masjid makmur memakmurkan, kemudian Muhammadiyah sukses dunia, sukses akhirat. Jadi itu motonya yang dibangun ya di Muhammadiyah ini. Jadi LPCR itulah moto yang dibangun. Kemudian memang pembinaan masjid ini penting sekali, karena disitulah basis pembinaan, perekrutan anggota, penambahan anggota dan sebagainya. Sehingga sebenarnya LPCR ini kan kebetulan dulu di Medan pertama dibentuk, saya memang ketua lembaga pengembangan cabang ranting. Kemudian setelah itu Pak Anang ya, kemudian ke wilayah. Memang Muhammadiyah itu ya aktivitasnya itu di ranting ya, di ranting, di cabang. Makanya ranting itu penting, cabang harus berkembang. Jadi kalau misalnya tidak ada ranting, tidak ada cabang, ya tidak ada daerah, ya tidak ada daerah, tidak ada wilayah dan pusat gitu. Karena itu kita ini memang semuanya walaupun di wilayah harus juga aktif terlibat di ranting di mana kita tinggal tadi. Nah karena itu ini sebenarnya bahagian kalau dulu dikembangkan ada gerakan jamaah, dakwah jamaah, dari situlah ya door to door, rumah ke rumah seperti Rasulullah dulu, Arqam bin Abil Arqam, dari situ berkembang. Kemudian ranting itu kan adalah sekumpulan orang-orang dalam satu kawasan. Kemudian juga dengan berkembangnya orang tadi jadi ranting nanti ada 3 jadi cabang dan seterusnya ke daerah. Jadi karena itu bagaimana melihat pentingnya ranting? Kalau tidak ada ranting, tidak cabang, ya sama dengan misalnya pohon tadi, atau tidak ada akarnya, tidak ada ranting, cabang dan sebagainya, sehingga pohon tadi akan mati. Jadi saya pikir ini yang paling urgen. Kemudian memang masjid ini perlu kita lihat lagi pembinaan masjid, pengembangan masjid ini, sehingga nanti memang LPCR ini kalau disimpulkan ya, pembinaan masjid ini lembaga ad hoc sebenarnya. Kalau nanti sudah bagus, mungkin cabang ranting sudah berkembang, ini bisa saja dia tidak lagi bertugas dalam lembaga ad hoc. Tapi bisa saja nanti lembaga itu karena dia sudah pentingnya jadi majelis. Bisa saja jadi majelis. Jadi kalau misalnya yang namanya majelis juga di daerah, kalau sampai ke cabang. Tapi kalau lembaga itu hanya di daerah dalam rangka mendorong pengembangan cabang ranting. Ini kira-kira yang bisa kita. Alhamdulillah, terima kasih Ustadz informasinya. Untuk pembinaan ranting ini Ustadz, ya menjadi kunci dari pengembangan Muhammadiyah ke depan. Tadi kan sudah Ustadz singgung bagaimana di masjid itu harus dikembangkan, karena pada dasarnya memang masjid itu akan bisa sukses kalau rantingnya sukses. Jadi kan perlu penajam seperti itu Ustadz. Jadi kalau sekarang ini Ustadz, gimana kondisi ranting-ranting Muhammadiyah di Sumatera Utara Ustadz? Ya, nanti Pak Tahun saya hanya mungkin kulit-kulitnya saja ya. Jadi memang kan ada syarat berdiri ranting. Ranting itu berdiri anggota 15. Kemudian juga ada pengajiannya, ada musolanya lah, minimal musolanya. Kalau bisa ada masjidnya itu jauh. Jadi tidak mungkin dia ada ranting tadi, tidak ada pengajiannya dan tidak ada masjidnya. Karena itu dia sebuah syarat berdirinya ranting. Karena itu saya pikir itu yang penting. Memang kalau secara umum ya, kalau kita perhatikan, kita ini belum memenuhi standar yang ditetapkan dari Muktamar Solo, di mana di Muktamar itu diputuskan kalau daerah sudah dibentuk, tapi keberadaan cabang itu minimal 60% ya. 60%. Jadi 60% dari kecamatan yang ada itu cabang. Kemudian ranting minimal 40%. Nah, semalam sudah ditunjukkan data-data, nanti Pak Tahun mungkin menambahi. Silakan Adinda Tahun mulai. Baik, terima kasih Korbit yang telah menyampaikan. Nah, saya hanya menambahkan sedikit bahwa fungsi dari strategis ranting sebagai pimpinan anggota dalam struktur perserikatan di tingkat basis.
Nah, untuk menyelenggarakan usaha-usaha dan sebagai pembinaan jamaah. Ranting menyatu dengan denyut nadi umat dan masyarakat pada akar rumputnya. Nah, Ranting Muhammadiyah juga mempunyai seperangkat pengurus yang berfungsi untuk melaksanakan program-program Muhammadiyah di tingkat ranting atau di desa. Di samping itu, untuk proses kaderisasi juga itu sangat penting di pimpinan Ranting Muhammadiyah. Juga melakukan pembinaan terhadap ortom yang ada di tingkat ranting tersebut, seperti Aisyah yang menggerakkan dalam dakwah Islamiyah yang di kalangan wanita atau ibu-ibu. Kemudian pemuda Muhammadiyah dalam dakwah Islamiyahnya di kalangan anak-anak, remaja dan pemuda. Kemudian juga sebagai ujung tombak dari gerakan dakwah Islamiyah, selain itu Ranting Muhammadiyah juga bertugas untuk menetapkan kebijakan Muhammadiyah berdasarkan kebijakan pimpinan yang ada di atas. Nah, pimpinan Muhammadiyah inilah yang mengendalikan pelaksanaan kebijakan yang telah diputuskan dan dibimbing dan meningkatkan kegiatan-kegiatan anggota-anggota yang ada di Perserikatan Muhammadiyah, baik di ranting ataupun di cabang. Mungkin itu ya Pak Yusra. Alhamdullah. Jadi satu lagi Ya, silakan Ustaz. Jadi kalau LPCR ini sebenarnya dia ini bisa mendiagnosa. Ini apa permasalahan itu? Ya, Pak Dokter, apa permasalahan yang ada di ranting, di cabang untuk dicarikan obatnya, solusi. Jadi diagnosa, ini loh masalahnya, ini permasalahannya, ini solusinya gitu. Jadi dia hadir memang untuk itu. Nah, kalau keberadaan cabang ranting ya, itu gini, keberadaan Muhammadiyah ini se-Indonesia, nanti kita turunkan ke Sumut ya. Jadi kalau dalam buku pedoman cabang ranting itu, kita ini ada gini, ada umat itu mayoritas, Muhammadiyahnya berkembang. Ada umat Islam itu mayoritas, Muhammadiyahnya tidak berkembang. Ada umat itu minoritas, tapi Muhammadiyahnya berkembang, maju banget. Ada juga yang tidak, udah minoritas, Muhammadiyah nggak berkembang. Contoh, Muhammadiyah itu umat Islamnya mayoritas, Muhammadiyah berkembang. Misalnya seperti di Sumatera Barat atau di Sulawesi kan luar biasa sekarang. Kemudian ada yang umat itu mayoritas, tapi Muhammadiyah susah berkembang. Ada tapi susah berkembang, misalnya kayak di Madura gitu. Jadi ada ungkapan begini dulu. Ada ungkapan, di sini Islam ini semua kecuali ada 10% Muhammadiyah. Iya. Itu kan Seolah-olah bukan satu agama. Gitu. Itu istilah Pak Abdul Muti ya. Jadi agak intermezzo beliau. Jadi kami di desa ini semuanya Islam kecuali ada 10% Muhammadiyah. Ini kan harus kita terobos ini solusinya, kan agak terasa aneh itu kan. Nah, tapi itulah tugas kita, meyakinkan bahwa Muhammadiyah ini ada gerakan Islam, gerakan dakwah, gerakan tasdid. Nah, kemudian yang berikutnya ada yang Islam itu minoritas, tapi Muhammadiyah berkembang. Contohnya seperti di Nusa Tenggara Timur. Disitulah ada bukunya Pak Abdul Muti itu tentang Kristen Muhammadiyah, di mana kampusnya ada di Nusa Tenggara Timur, kemudian mahasiswanya itu, tapi berkembang itu, bahkan sampai dengan kantornya disewa jadi kantor DPRD. Kita ditunjukkan foto-foto itu seperti di Papua gitu kan, luar biasa. Artinya Islam itu rahmatan lil alamin. Nah, kemudian ada yang memang minoritas Islam tapi susah berkembang, susah minoritas. Jadi kalau di Sumatera Utara kita turunkan, misalnya kayak Muhammadiyah lah, misalnya seperti Asahan atau Madinah atau Medan, mayoritas dan Muhammadiyah berkembang. Ada yang dia mayoritas tapi bisa Muhammadiyah, seperti di Paluta, sampai sekarang PDF terterobos. Dan ini insya Allah akan kita terobos periode ini, karena kebetulan juga sudah ada wakaf, ada Masjid Al-Amanah diserahkan ke BWM, dan disinilah nanti kita sudah dapat arahan dari majelis dari lembaga LPCRPP Pembinaan Masjid Ustaz Zamaluddin, kalau di daerah-daerah tertentu yang memang susah, tak apa-apa di PDM dulu, nanti baru PDM-nya membentuk cabang nanti. Ini akan kita terobos, karena kalau kita menunggu kayak di Samosir, di Toba, kemudian di Humbang Hasundutan, menunggu ada cabang 3 ranting itu baru sampai hari kiamat nggak akan terobos. Jadi memang ada kondisi-kondisi yang kita harus fleksibel. Itu kata arahan dari PP Muhammadiyah LPCR Pembinaan Masjid. Kemudian ada yang minoritas, tadi kayak Paluta kan, tapi Muhammadiyahnya nggak bisa di sana. Ini yang harus kita coba, ada apa, kita diagnosa. Nah, yang ketiga itu ada yang
minoritas, tapi Muhammadiyahnya sangat berkembang. Kayak di Nias Utara itu luar biasa. Bahkan saya sudah ke sana, ini mereka dapat lagi tanah wakaf sampai 4 miliar. Bahkan sekarang ada yang mewakafkan 1 pulau untuk Muhammadiyah. Itu bisa kita lihat nanti, kita tampilkan nanti orang. Dan saya ke sana itu waktu musda itu mereka itu pawai ta'aruf di kota Lahewa itu luar biasa. Meriah, semangatnya itu luar biasa. Nah itu, tapi ada juga yang dia minoritas, Muhammadiyah juga susah berkembang. Nah karena itu saya pikir memang disinilah sebenarnya perlu kita lihat bahwa Muhammadiyah ini selalu mengembangkan dakwah-dakwah yang sejuk, dakwah yang rahmatan lil alamin, dakwah yang wasatiyah, yang mana kita ingat dulu ada kata Buya Hamka, dakwah itu merangkul bukan memukul. Dakwah itu mendidik bukan membidik. Dakwah itu argumen bukan sentimen. Dakwah itu mengajak bukan mengejek. Dakwah itu mencerahkan, ya kan? Nah inilah kira-kira saya pikir memang LPCRI di Pembina Masjid ini tidak bisa jalan sendiri. Dia harus ada lembaga majelis tabligh, dan sebagainya, sinergi berkolaborasi. Baik, alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Sahabat dakwah Muhammadiyah dimanapun Anda berada, itulah yang sudah kita dengarkan dari penjelasan Ustadz kita, bahwa ternyata LPCR ini suatu lembaga yang mendiagnosa, dan kalau namanya diagnosa berarti ada penyakit, dan penyakit itu pasti ada obatnya. Dan insya Allah pada segmen selanjutnya kita akan mendengarkan kira-kira nanti Ustadz, tapi jangan dijawab dulu Ustadz, untuk hasil daripada Rakerwil yang baru dilakukan LPCR nanti mohon disampaikan setelah kata pesan-pesan berikut ini. Terima kasih, kita lanjutkan untuk segmen berikutnya. Hadiah dimanapun Anda berada, kembali kita lanjutkan beberapa pertanyaan yang kita harapkan bisa disampaikan jawabannya oleh narasumber kita hari ini. Tadi sudah kita sampaikan bahwa LPCR ini bisa mendiagnosa penyakit yang ada di karantina cabang. Jadi usaha-usaha mendiagnosa ini kan perlu ada rumusan-rumusan, dan pastinya waktu LPCR melakukan Rakerwil banyak terobosan. Ada yang harus kami dengar pada kesempatan ini Ustaz. Mohon penjelasan kembali Ustaz. Baik, nanti data realnya nanti dari Adinda Paktonan ya. Jadi saya memang berterima kasih lah kepada semua pihak yang mensupport kegiatan kita dalam Rakerwil itu ya. Dan pelaksanaannya itu di lembaga LPMB ya. Dan terima kasih juga itu dari TVmu meliput, juga ditampilkan di YouTube. Terima kasih. Mungkin itu bagian daripada jihad digital ya, jihad media juga. Terima kasih Bang Saiful dan teman-teman, Ustaz Yusnar, sehat-sehat semuanya. Jadi apalagi kalau Bang Saiful ini, beliau dulu kan orang lain teman-temannya pensiun, itu memang betul-betul pensiun. Beliau tambah sibuk ya, tidak tambah pensiun, makin tak ada pensiun dia lihat ya. Tapi semakin semangat ya, atau ini karena udah cucu makin semangat ya kan. Jadi saya pikir yang paling penting kita melihat ya, dari Rakerwil itu memang kita mendapatkan informasi-informasi yang luar biasa dari Mas Jamal langsung memandu, kemudian juga dari Mas Adi Sucipto ya, yang luar biasa
Haji Gunawan. Ya, Gunawan. Haji Gunawan. Nanti ada sistem secara, nanti Adinda tahun lah IT-nya gitu. Nah, saya melihat memang dengan acara Rakerwil itu ada semangat baru, apalagi kita kan mau jadi tuan rumah Tamar. Jadi memang perlu sekali kita memperbarui data, kemudian bahkan kita waktu itu selesai kegiatan itu langsung keliling, ada masjid itu di launching, masjid unggulan provinsi atau PWM, kemudian PDM. Ya, yang belum itu di cabang dan ranting. Nanti bagaimana kriterianya nanti juga bisa dijelaskan Adinda tahun, ada syarat-syaratnya. Sebenarnya itu agak mirip juga di Medan ini ada program Pak Wali ya, itu ada namanya Masjid Mandiri. Dan saya tahu juga beliau agak rajin juga itu Jumat ya, termasuk ke masjidnya Pak Saipul saya lihat itu di Bandar Selamat ya, ketua apa kita. Saya pikir gini, kita apresiasi aja kebaikan Muhammadiyah ini kan sifatnya lapang dada, luas pandangan, memperbanyak teman, membela Islam dan kepentingan Islam. Itu kan di antara saya luar biasa. Makanya apresiasi lah terhadap majelis pustaka dan informasi ini yang bekerja dengan luar biasa. Jadi yang mau kita sampaikan bahwa memang ini karena Pak tahun ini sama Pak Anang ini dulu dari LPCR PDM, memang kita ketinggalan database yang periode sebelumnya itu tidak dapat betul. Jadi inilah yang akan dikejar. Makanya nanti kita langsung turun ke bawah. Kita nanti misalnya biji langkat langsung kita petakan. Nanti bola kita itu udah kita semua kan karena ada pilpres. Nanti kan orang pikir ini apa kepentingan apa gitu. Kita kepentingan dakwah. Karena di Muhammadiyah kan cukup arif ya, udah itu pilihan masing-masing. Kita independen kan gitu. Ya kalau masalah politik udah selesai, ini kita udah lapang ini. Karena kita turun ke daerah itu langsung dicurigai orang. Ini ada apa ini Ustaz nih katanya. Ya kan? Nah, ini ke tim mana ini katanya. Padahal kita kan bekerja untuk mempersiapkan itu. Jadi insya Allah nanti kita, nah yang paling kita ambil sebenarnya itu masjid untuk unggulan provinsi nanti lupakan Masjid Taqwa Deli Serdang itu. Kemudian yang kota itu Kampung Dadap. Nah, untuk cabang dan ranting nanti akan kita buat semacam sayembaranya, kita data lagi. Memang terus terang saja blueprint atau database kita ini belumlah, masih banyak sekali tugasnya Adinda tahun terutama Pak Anang ya. Luar biasa LPCR ini, karena itu saya memang mendorong betul ini data ini lengkap. Jadi bukan nanti berapa jumlah masjid Muhammadiyah di Sumatera, kira-kira berapa anggota, kira-kira, jangan gitu. Jadi nanti formnya, isiannya semuanya lengkap, sehingga betul-betul kita bisa petakan di mana nanti kalau semalam itu dibuatkan oleh Mas Gunawan itu ditunjukkannya ada yang hijau. Jadi kalau hijau itu sudah aktif. Ada yang kuning itu masih belum. Ada yang merah sama sekali nggak tersentuh dakwah. Sampai dengan ada yang hitam. Sampai ada yang hitam itu nih. Gitu. Input datanya. Sebenarnya kalau kita lihat semalam itu termasuk Madinah masih ada yang merah dan hitam. Kemudian begitu juga Asahan masih merah. Saya lihat itu sebenarnya datanya nggak diinput. Nanti akan kita lakukan pelatihan ya. Pelatihan langsung cara menginputnya. Jadi IT kita berdayakan, mudah-mudahan nanti dalam 2 tahun ini data sudah lengkap. Kemudian kita juga nanti akan menggagas adanya LPCR Award pemilihan masjid. Dulu tuan rumahnya itu di Gunung Pring ya, Jawa Tengah, kemudian di Goa. Karena kita mau muktamar, kita nanti akan ambil di tengah menjelang muktamar itu. Kita tuan rumah se-Indonesia juga nanti untuk award LPCR termasuk masjid unggulan. Kita akan petakan, dan saya juga melihat agak banyak yang muda-muda, dan memang ini modelnya agak gercep juga. Saya sukanya gitu, gercep, gerak cepat. Kasih gitu kira-kira. Silakan yang saya tambahin sedikit bahwa dalam hasil Rakerwil LPCR kemarin itu ada 3 poin yang disampaikan. Yang pertama itu adalah SICARA, yaitu SICARA itu adalah Sistem Informasi Cabang dan Ranting. Nah, dalam aplikasi SICARA ini nanti itu bisa ditampilkan mulai dari letak geografis, misalkan di cabang itu dia di perkotaan atau di pedesaan. Nah, itulah dalam pemetaan nanti kita akan pisahkan yang mana keberadaannya mereka di
di kota ataupun di kabupaten itu nanti akan terlihat dalam aplikasi secara itu. Nah, kemudian juga kapan ranting dan cabang ini sudah musran atau sudah, jumlah masjid, musola, pengajian itu akan terinput semua nanti dalam aplikasi secara itu. Ini kebetulan aplikasi secara kita ini di pusat lagi perbaikan maintenance. Jadi kita yang di Sumatera Utara ini belum bisa untuk menginput kembali. Tapi walaupun dari pimpinan pusat itu LPCR belum mesti perbaikan, tapi kita sudah melakukan penginputan. Jadi kemarin kita sudah buat aplikasi melalui WA Group yang ada di LPCR PDM se-Sumatera Utara. Itu kita mau data dulu terlebih dahulu itu berapa sih jumlah cabang dan ranting yang ada di Sumatera Utara itu. Nah, karena kemarin kan kayak di PDM Medan itu cabang Sunggal sudah pindah ke Deli Serdang. Nah, jadi kita secara otomatis itu kan sudah ada perubahan data dan peta pada cabang tersebut, itu dia. Itu yang pertama. Kemudian ada juga namanya aplikasi Salamu. Nah, Salamu itu juga hasil dari Rakerwil LPCR pimpinan pusat yang diteruskan untuk LPCR wilayah di Indonesia, itu dia. Dan itu kemarin kita sampaikan juga bahwa dalam aplikasi Salamu itu sudah bisa di-download di aplikasi melalui Play Store. Nah, di situ ada media-media informasi seperti buku, ceramah agama, produk, itu semua sudah ada di dalam aplikasi itu. Tafsir, buku-buku. Nah, itu sudah ada. Jadi itu, itu adalah salah satu dakwah yang terbaru. Nah, itu dia. Bisa diaktifkan langsung, itu dia. Nah, kemudian yang terakhir itu adalah pembinaan masjid. Jadi kalau Ustadz Jamaluddin kemarin mengatakan bahwa dari masjidlah kita bangkit, katanya, demi mengembangkan dakwah Muhammadiyah, itu katanya. Nah, semua harus kembali ke masjid dalam pengembangan dakwahnya untuk kemaslahatan umat, baik itu pemudanya, generasinya, itu harus kita ajak ke masjid, itu dia. Mungkin itu Pak Ustadz. Terima kasih Ustadz. Jadi dari informasi yang kami terima ini Ustadz, ini kan tadi sudah dapat peta cabang dan ranting yang dalam kondisi baik atau sedang, maaf tanda kutip, sakit. Nah, ini kira-kira Ustadz, untuk LPCR sendiri ada nggak formula untuk pembinaan yang dilakukan LPCR dalam 3 kondisi tadi Ustadz? Cabang ini kan atau ranting ini kan ada kriterianya. Itu ada 6 ya yang berwarna. Jadi 6 inilah yang harus dilengkapi kriterianya sehingga dia jadi ranting yang sehat, bahkan bisa nanti jadi ranting unggul. Yang pertama itu adalah pengembangan haumnya, ya, amal usaha Muhammad. Kemudian penambahan anggota, pembinaan anggota. Kemudian ini penting, dakwah digitalnya. Jadi jangan salah, sekarang ini ada namanya cabang Serbelawan di Simalungun. Itu sangat aktif sekali mereka itu pengajiannya. Saya tiap pengajian mereka itu ikuti di Simalungun. Coba yang, jadi ketika kita membuat kayak gini, ini se-Indonesia bahkan luar negeri menonton ini gitu. Mendunia. Jadi itu syaratnya. Kemudian yang keempat adalah pembinaan ortomnya. Ortomnya memang hidup, aktif. Kemudian ekonominya, ya, jaringan ekonominya, basis ekonominya juga hidup, dan kaderisasi. Kalau 6 ini terjadi dalam segi kepemimpinan, keorganisasian, kaderisasi, kemudian pembinaan masjid, kemudian ekonomi, maka cabang ranting itu memenuhi kriteria sehat dia. Nah, kalau Anda nanti bilang bagaimana? Kalau dia sakit, ya tentu kurang, anggotanya nggak bertambah. Ada istilahnya itu, oke, dakwah Nabi Nuh, lama-lama meninggal, lama-lama pindah, lama-lama habis ranting itu. Itu terjadi. Saya senangnya sekarang ini, saya tanya terakhir itu, bagaimana ranting saudara di apa? Benar. Saya agak peduli juga Medan Tembung, karena saya orang sana dulu, Bandar Selamat, dan waktu memekarkan dengan Percus, saya ketua panitianya. Jadi waktu di wilayah tetap saya tanya gitu. Sekarang Bandar Selamat waktu di acara pengajian di cabang Medan Tembung, dibilangnya sekarang kami anggota bertambah Ustaz, luar biasa, makin senang kali hati kita gitu. Jadi jangan sampai 15 orang anggota itu pun tidak terpenuhi. Yang terakhir mungkin nanti ditanya tambah 4 tahun. Sebenarnya pilar dakwah Nabi itu ada 3. Nah, kembali ke masjid. Pilar dakwah itu segitu Nabi sampai dia di Madinah, sebelumnya di Kuba itu dakwah Nabi itu 3. Satu adalah masjid, yang kedua madrasah, di mana Nabi menggunakan teras masjid itu disebut dengan sofah
Disitulah Nabi halakoh untuk membina sahabat-sahabat, termasuk generasi muda, Abdullah bin Umar, kemudian Ikrimah, semualah dibina Nabi di situ. Kader-kader terbaik Nabi itu madrasah. Yang ketiga pasar. Jadi kalau disimpulkan, pilar dakwah Nabi itu masjid membaguskan hati atau spiritualitas kita, madrasah membaguskan akal, tapi hati dan akal yang bagus belum cukup. Harus ada pasar ekonomi. Maka karena itu kalau ekonominya sudah bangkit, kemudian pendidikannya bagus, spiritualitas bagus, inilah yang disebut dengan kuntum khaira ummah, kamu umat yang terbaik. Nah, mungkin itu, mungkin Adinda tahun lah yang menambahi terkait dengan beberapa poin tadi. Oke, alhamdulillah, menarik, makin menarik yang kita bahas ini, sahabat dakwah Muhammadiyah, bahwa ternyata dengan terobosan-terobosan yang akan dilakukan LPCR nanti, insya Allah untuk ranting dan cabang ke depan semakin berkembang, dan pastinya dengan kriteria yang sudah disampaikan tadi bisa lebih banyak lagi nanti para penerus dari kader-kader di Muhammadiyah ini. Mungkin ada Ustaz yang perlu waktu di daerah dulu ada namanya award cabang. Award cabang. Mungkin bisa diumumkan mana cabang terbaik kan? Oh, sudah ada Ustaz ya? Iya. Bisa. Tapi masih tingkat daerah waktu itu. Sahabat dakwah Muhammadiyah dimanapun Anda berada, kita gali lagi untuk selanjutnya Ustaz. Ini untuk masalah WKM yang selama ini mungkin ada sedikit kesalahpahaman yang dianggap bahwa ketika ada kaitan dengan pemerintah nanti Ustadz, itu pemerintah itu dalam hal ini ya Kemenak itu meminta bahwa untuk menerima bantuan-bantuan di masjid-masjid tersebut harus ada BKM. Padahal di Muhammadiyah ini tidak ada istilah BKM, karena kalau sudah BKM berarti Muhammadiyah itu kan sudah berbadan hukum, BKM berbadan hukum, tidak mungkin dua berbadan hukum di dalam itu. Ini gimana Ustadz untuk masalah pimpinan ranting dengan BKM yang ada, apakah terpisah atau menjadi satu, atau gimana, apa konsepnya Ustadz? Kalau dari pembinaan masjid yang kemarin disampaikan Pak Jamal, itu akan dibentuk namanya takmir masjid, bukan BKM. Berarti namanya takmir masjid. Jadi dari takmir masjid nanti ini akan disekolahkan. Di Yogyakarta itu ada sekolahnya. Ini kemarin kita sudah diskusi sama Ustadz Jamal. Itu dia minta 6 orang per wilayah untuk dibuat dulu sebagai percontohan. Nah, untuk tanggal dan tempatnya kita belum dapat info selanjutnya. Jadi kita sudah mempersiapkan kemarin yang kunjungan kita ke Deli Serdang, Masjid Lubuk Pakam, kemudian Masjid Kampung Dadap, itu sudah kita infokan sama ketua-ketua cabangnya supaya nanti mereka menyiapkan kader-kader untuk dilatih sebagai takmir masjid yang ada. Sekolahkan di sana Ustaz ya. Saya luar biasa juga ya. Jadi Mas Jamal itu bilang di Sragen itu Jawa Tengah itu mereka saking makmurnya masjid itu, memakmurkan itu gaji, bukan gaji lah ya, mungkin semacam apa ya, reward, kafalah gitu apa bahasanya itu sampai 10 kali UMR. Ya Allah. Itu saking hebatnya mereka mengelola masjid tadi gitu. Kemudian kegiatan, karena kan syarat masjid unggul juga ada ya. Jadi nanti mungkin syarat unggul itu misalnya kan masjid itu ada pengajiannya sampai ada yang 156 kegiatan sebulan. Allah, itu luar biasa. Kalau kita kan ada Joko Karya itu kan model. Kemudian yang kedua pengajiannya, kemudian dakwah digitalnya juga hidup, kemudian ada perpustakaan masjidnya, ada ekonomi masjidnya atau koperasi masjidnya, bahkan mungkin juga ada di sana klinik masjidnya, sehingga memang masjid itu tidak hanya dibuka waktu sholat, habis sholat ditutup gitu. Ini bukan 24 jam. Bahkan yang menarik itu, bahkan ada masjid itu namanya masjid musafir. Jadi masjid musafir spesial itu untuk melayani. Memang ada tidur di situ, disiapkan kasurnya. Daripada mereka di waktu berapa biayanya, kemudian nanti jam 3 bangun, jadi ada yang tahajud di situ, qiyamul lail. Itu kan keberkahan dari Allah. Jadi konsep masjid ini kayak lihat di masjid-masjid takwa kita perlu dicontoh. Ini kadang ceramah 10 menit buka, habis tutup gitu. Jadi betul-betul dia menjadi back to masjid itu memang betul-betul lah masjid lah itu sebagai benteng pertahanan umat ini gitu. Nah, itu sebenarnya yang kriteria-kriteria penting sekali.
Kemudian tentunya infak masjid itu jangan hanya misalnya ada saya di Medan ini, oh infak total infak 500 juta, bangga dengan itu, jangan. Bukan dilihat 0 rupiah. Iya, bagaimana kita uang infaknya sampai 1 miliar, tapi jamaah kita terlilit dengan rentenir. Gimana caranya itu rasionalnya? Jamaah kita ada yang kelaparan, jamaah kita ada yang kesusahan. Itu kan nggak benar. Nah, itulah makanya nanti kita juga perlu pelatihan. Makanya sekarang dibentuk di pusat itu Akademi Marbot Masjid. Setiap wilayah nanti 5 orang, dididik mereka, dikader, mereka ini akan jadi percontohan setiap wilayah. Seperti itulah gambarannya, sehingga betul-betul masjid kita ini nanti tentunya adinda tahun terukur jumlahnya semuanya. Masjid dan musola. Masjid musola. Ada Aisyah banyak juga mengelola musola, sehingga nanti betul-betul dia bisa terdata pembinaan masjid, sinergi semua, dan juga sekaligus kebangkitan ekonomi umat juga dari sana. Jadi luar biasa semuanya kalau kita implementasikan, dimaksimalkan fungsi masjid. Tapi tadi kan ada tadi yang dibilang adinda tahun tadi kan ada yang aplikasi secara itu lagi di maintenance ya. Tentunya sekarang ini udah aktif saya di grup. Jadi untuk berkomunikasi sekarang kan bisa Zoom dan semuanya, dan sekarang datanya udah terus masuk. Memang yang paling penting itu saya pikir memang kita ini ada blueprint, kemudian ada database, kemudian harus berbasis data lah, sehingga Muhammadiyah ini kan organisasi mencerahkan, kemudian berkemajuan, dan orang sangat yakin betul bahwa Muhammadiyah inilah wajah Islam yang berkemajuan itu. Karena itu amanah yang harus kita jalankan. Baik, alhamdulillah, terima kasih Ustadz atas pencerahannya, bahwa tadi penekanannya kembali bahwa untuk masjid bukan hanya sarana untuk kita mengikuti pengajian, sholat berjamaah, tapi lebih luas dari itu, terutama bagaimana pengembangan untuk penyelesaian masalah umat. Jadi kalau sudah terpikir seperti itu, insya Allah masjid tersebut akan baik, dan otomatis yang pengelolanya itu pimpinan rantingnya ada akan makin besar, dan ranting besar pasti otomatis cabang akan berkembang. Pada kesempatan edisi ini, untuk beberapa menit terakhir ini, mohon Ustadz sedikit pesan yang bisa disampaikan untuk sahabat dakwah semua yang berhadir menyaksikan kita, Ustadz. Silakan Ustadz, pesan-pesan yang bisa kita ambil. Pertama, teruslah kita ikhlas seperti matahari. Matahari itu ketika orang tidur pagi, pintu belum dibuka, jendela masih ditutup, dan dia tetap bersinar, kemudian mencerahkan alam semesta ini. Walaupun tidak dilihat tutup, dia tetap pada saatnya berbuat baik, dia terus berbuat baik. Maka spirit, kenapa kita Muhammadiyah ini simbolnya matahari adalah dia memberikan pencerahan, tidak berharap kembali. Kita tanamkan keikhlasan, karena ini adalah bahagian daripada jihad kita, jihad kemanusiaan, jihad untuk agama, bahkan jihad untuk bangsa. Jadi semalam itu di pertemuan menjelang muktamar itu, Ustadz Taufikur Rahman, Agus Taufikur Rahman mengatakan Islam mencerahkan. Ya. Jadi mungkin kita bisa teruskan. Boleh sama-sama Ustadz. Ayo sama-sama. Oke, ya. Jadi Islam mencerahkan, Muhammadiyah memajukan, Indonesia jaya, jaya, jaya. Jadi bagaimana Islam itu mencerahkan, kemudian Muhammadiyah ini membawa berkemajuan, dan bagaimana kita tentunya Indonesia akan jaya. Tidak mungkin Indonesia jaya kalau umat Islamnya sendiri tidak maju, karena kita ini kan mayoritas. Tapi jangan sampai kita mayoritas terasa minoritas. Maka karena itu, kalau bangsa ini mau maju, maka umat Islam harus maju. Maka bangsa ini maju. Kayak mana umat Islam yang maju? Muhammadiyah memajukan. Alhamdulillah. Lanjut Ustaz, kira-kira pesannya misalnya. Jadi pesannya tidak salah bahwa slogan moto dari LPCR itu bahwa ranting itu penting, cabang harus berkembang. Nah, bahwa peran dan posisi LPCR itu sangat strategis di Muhammadiyah. Tak heran jika Bung Karno pernah menceritakan perkembangan Muhammadiyah saat dia berada di pengasingan. Artinya pada saat itu Muhammadiyah sudah memulai berkembang hingga ke pelosok negeri. Sejatinya negara Indonesia tidak pernah terlepas dari 3 hal nilai yang diantaranya
adalah yang pertama itu adalah agama. Nah, agama yang hidup dalam nadi setiap kehidupan bangsa Indonesia. Kemudian yang kedua adalah Pancasila yang menjadi dasar negara kita. Kemudian yang ketiga adalah kebudayaan luhur bangsa yang hidup di setiap etnis, suku dan bangsa. Bukanlah hal mudah untuk mentransformasikan nilai keagamaan ke dalam struktur dan kultur kehidupan masyarakat yang terus berubah. Ini menjadi tantangan yang serius bagi Muhammadiyah melalui lembaga pengembangan cabang dan ranting dan pembinaan masjid. Makanya dari itu, ranting itu penting, cabang harus berkembang, masjid makmur dan memakmurkan, dan Muhammadiyah sukses dunia, sukses di akhirat. Mungkin itu ya. Terima kasih Ustadz atas pencerahannya untuk kita semua. Demikianlah sahabat dakwah Muhammadiyah dimanapun Anda berada, bahwa apapun yang sudah kita dengarkan dari narasumber kita ini, ya pastinya kita harus sebagai keluarga besar, sebagai penerus untuk mengembangkan Muhammadiyah ini, mari kita dukung semua program yang sudah diusulkan, sudah ditetapkan oleh LBCR. Mudah-mudahan ini bisa sangat bermanfaat pada kita semua. Demikianlah pada kesempatan kali ini. Mohon maaf kiranya dalam proses penyampaian pertemuan kita hari ini ada kurang tidak pada tempatnya, dan kita akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi